Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 angkatan 3. Nama saya Mary Indrayati. Saya peserta laser CPNS Kabupaten Kerinci. Dan rekan saya bernama Febri Ersana Putra SPD, peserta laser CPNS Kerinci angkatan 3 kelompok 4. Sebagai tugas kelompok, kami akan mereview materi penerapan inovasi satu pintu pada instansi Dinas Penanaman Modal Kota Madia, Palembang. Sebagai pengampu materi yaitu Ibu Musparita Afiani SEMM. Beliau merupakan media suara dari BPSDM Jambi. Inovasi itu apa sih? Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Orang atau wirausaha yang selalu berinovasi, maka ia bisa dikatakan sebagai seorang wirausaha yang inovatif. Seseorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru untuk yang berbeda dengan yang sudah ada. Inovatif juga merupakan sikap yang penting bagi yang hendaknya dimiliki oleh seorang wirausaha. Inovasi mempunyai 4 ciri. Yang pertama, memiliki kekhasan atau kekhususan, artinya suatu inovasi memiliki ciri khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan, dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar originalitas dan kebaruan. Yang ketiga yaitu program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun keinovasian dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sifat perubahan dalam inovasi ada 6 kelompok, yaitu yang pertama penggantian, misalnya inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan, alat-alat atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Yang kedua, perubahan, misalnya mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar ditambah dengan tugas menjadi guru pembimbing dan penyuluh, atau mengubah kurikulum sekolah yang semula bercorak teoritis akademis menjadi kurikulum dan mata pelajaran yang berorientasi bernuansa keterampilan hidup praktis. Yang ketiga, adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan guru sekolah dasar dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Yang keempat, penyusunan kembali, upaya menyusun kembali susunan peralatan, menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas, menyusun kembali urutan mata-mata pelajaran dan keseluruhan sistem pengajaran. Yang kelima, contohnya upaya penghapusan mata-mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran menulis halus atau menghapus kebiasaan untuk senantiasa berpakaian seragam. Yang keenam, penguatan, upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas sehingga berfungsi secara optimal dalam permudahan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekarang kita saksikan bersama yuk instansi yang telah menerapkan inovasi dalam pelayanan publik, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Palembang. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19, DPM PTSP Kota Palembang. Mulai 1 April 2020, pendaftaran perpanjang perizinan SIUP, UJK, dan TDU pariwisata yang masa berlakunya sampai 1 April 2020 belum dapat dilakukan seperti biasanya. Sebagai ganti dari hal tersebut, DPM PTSP Palembang akan menerbitkan surat keterangan bahwasanya izin yang mereka miliki masih bisa berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020.
Surat keterangan bisa didapatkan dengan cara melakukan pengisian formulir pada website resmi DPM-PTSP Kota Palembang, yakni dpmptsp.palembang.go.id. Mulai 1 April 2020, pendaftaran perizinan dan non-perizinan sarana kesehatan dilakukan secara online pada mpp.palembang.go.id. Izin sarana toko obat, izin sarana apotek, izin sarana optikal, izin operasional klinik kecantikan, izin operasional laboratorium klinik Pratama, izin operasional radiologi, izin mendirikan rumah sakit, izin operasional RS tipe C dan RS tipe D, izin operasional klinik hemodialisa, izin penyelenggaraan pelayanan balai pengobatan atau klinik, dan izin panti sehat. Pesan ini disampaikan oleh Bako Humas Kota Palembang dan DPM PTSP Kota Palembang. Berikut ini adalah cara konkret yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kota Palembang untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai layanan satu pintu. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dengan meletakkan salah satu mesin layanan satu pintu di salah satu mal. Dengan didampingi oleh petugas, masyarakat dapat mencoba salah satu layanan satu pintu dari Dinas Penanaman Modal Kota Madya Palembang. Yang kedua yaitu dengan membuat poster tentang jam operasional pelayanan secara online dan ditempelkan di tempat-tempat umum. Yang ketiga yaitu menyebarkan informasi di media sosial, baik melalui Facebook, Instagram, maupun web resmi dari Dinas Penanaman Modal Kota Madya Palembang. Demikianlah video tentang instansi yang telah menerapkan inovasi dalam pelayanan publik. Sampai berjumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.